Shalom saudara, kita mengucap syukur di saat ini boleh berjumpa lagi untuk memaknai, membaca dan belajar dari berita firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah saudara-saudara bacaan firman di saat ini. Mari bersama kita maknai, kita belajar dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan berkati. Ketika sebagian orang di Jerman menentang kebijaksanaan politik Hitler, ia kemudian memanggil salah seorang pemimpin yang terkemuka dari gerakan itu. Orang itu namanya Niemöller. Ia adalah seorang pendeta. Kepada pendeta Niemöller, Hitler berkata, "Aku mengurusi politik dan Anda mengurusi agama. Aku tidak akan mencampuri urusan Anda dan saya minta Anda tidak mencampuri urusan saya." Banyak orang Kristen pada waktu itu setuju dengan Hitler dan akibatnya 6 juta orang lebih yang tidak bersalah menjadi korban. Gereja pada waktu itu merasa berdosa. Bukan karena ia tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi oleh karena ia tidak melakukan apa-apa ketika melihat yang salah itu terjadi. Memang ada begitu banyak pandangan mengenai hubungan gereja dan pemerintah. Banyak sekali yang berpendapat, saudara-saudara, bahwa urusan agama adalah milik agama dan urusan pemerintah adalah milik pemerintah. Namun, melalui perikop ini, kita diingatkan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dalam perikop ini, saudara, jelas mengapa sebabnya Paulus menekankan ketaatan kepada pemerintah. Bahwa apa yang harus dilakukan oleh semua orang adalah taat dan patuh kepada pemerintah. Memang pada waktu itu orang-orang Yahudi terkenal suka memberontak. Mereka yakin bahwa tak ada raja bagi orang-orang Yahudi kecuali Allah. Dan tidak ada upeti yang harus dibayarkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan para golongan Selot tidak setuju dengan pemerintahan sipil. Mereka bersikap sangat fanatik dan bersumpah untuk menggunakan berbagai cara melakukan teror terhadap pemerintah Romawi waktu itu. Mereka juga menghancurkan rumah-rumah dan membakar tanaman serta membunuh sesama Yahudi yang membayar upeti
kepada pemerintah Romawi. Dalam hal inilah saudara-saudara, Paulus sangat tidak setuju. Ini sangat berlawanan dengan prinsip dan sikap orang Kristen. Baginya kekristenan dan kewarganegaraan yang baik haruslah berjalan bersama-sama. Baginya tidak ada orang yang benar-benar dapat memisahkan dirinya dari masyarakat di mana ia hidup. Sebagaimana ia adalah bagian dari tubuh gereja, ia juga bagian dari tubuh bangsa. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap negara dan harus melaksanakan itu, meskipun seorang seperti Nero yang ada di atas tahta. Bagi Paulus, saudara-saudara, kekaisaran Romawi adalah suatu alat ilahi yang ditunjuk untuk mengeluarkan dunia ini dari segala macam kekacauan. Mereka yang mengurus pemerintahan adalah orang-orang yang memiliki tugas yang besar. Apakah mereka menyadarinya atau tidak? Mereka sedang mengerjakan karya Allah. Dan kewajiban orang Kristen adalah membantu dan bukannya menghalangi. Pemerintah harus dipandang sebagai tempat di mana ketertiban publik terjamin, sistem keadilan serta pertahanan masyarakat pun ikut terjamin. Kepada mereka diberikan hak untuk menghukum orang yang jahat dan memberikan penghargaan kepada orang yang berlaku baik, sebagaimana bacaan kita di saat ini. Karenanya Paulus berkata, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Di dalamnya kita harus tunduk kepada pemerintah. Jadi tunduk berarti kita menunjukkan rasa hormat, rasa patuh berdasarkan hati nurani. Ketundukan ini tentu tidak serta-merta dilakukan secara buta, melainkan dalam kerinduan akan perdamaian, keadilan, dan keteraturan yang sesuai dengan tujuan Allah bagi manusia maupun ciptaan lain. Tunduk kepada pemerintah adalah wujud takut akan Tuhan dan wujud kita mengasihi sesama. Kita tunduk bukan hanya karena kita takut akan hukuman, tetapi karena kita tahu bahwa hal itu benar di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Alkitab telah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Firman Tuhan telah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap seorang raja, seorang pemimpin dalam satu negara, dalam satu daerah, dalam satu kota dan sebagainya. Dan penghargaan itu adalah bahwa setiap pemerintah yang ada, baik di tempat kita, berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Itulah otoritas Allah. Jadi kalau kita berefleksi, juru selamat kita yaitu Kristus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salah satu gubernur Romawi terburuk yang pernah ada di Yudea. Dan Paulus menderita di bawah pemerintahan Nero, kaisar Romawi yang kejam. Namun baik Tuhan kita maupun rasulnya tidak pernah menyangkal atau mencerca otoritas Allah. Dengan segala kerendahan hati, Paulus justru berkata, tunduklah kepada pemerintah. Dan Kristus berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar. Pemerintah memiliki wewenang dari Allah dan kita wajib mengikutinya. Kecuali jika mereka memerintah kita untuk melakukan sesuatu yang ternyata telah bertentangan dengan yang namanya hukum Allah. Paulus menggambarkan pejabat pemerintah adalah hamba Allah dan hendaknya mereka selalu ingat mereka hanyalah hamba dan bukan wakil, bukan pula dewa itu sendiri. Haruslah mereka ingat bahwa kuasa yang ada pada mereka berasal dari Allah dan bukan dari kekuatan sendiri. Sehingga dengan tulus mereka menyadari mana yang lebih penting dan hakiki. Apakah kecemerlangan atau harga diri, kekayaan atau kebahagiaan, rumah atau rumah tangga, bujukan materi,
atau suara hati nurani. Semoga firman ini memberkati kita. Amin.